Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah. Baik, untuk mulai daripada pembelajaran kita pada hari ini, maka saya meminta kepada salah satu peserta didik untuk memimpin doa, yaitu Ilham. Baik, pada teman-teman, mari kita bersama-sama untuk berdoa sebelum memulai pembelajaran. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Terima kasih. Semoga apa yang akan kita lakukan pada hari ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi baik, saya akan cek dulu kehadiran siswa-siswa sekalian. Namanya baik-baik ya. Astrid Bulansari. Hadir Pak. Fadli, Fadli Farhana, Farhana. Husnul, Husnul Ilham Ilham Saputra, Saputra. Widiawati, Jawati Muhammad Yusuf, Muhammad Aziza, Aziza Wahyu, Wahyu Aida Hidayat, Yahya Nur Rahmat Ahmad Hidayat, Hidayat Pak. Rahmat Adindra Reza Reza Anwar, Anwar Pak. Fahri, Fahri Tasmiyah, Hadir Pak. Tiara Tiara Adinda Adinda Lestari. Lestari. Baik, di pembelajaran kita pada hari ini semua hadir agak lengkap ya. Jadi Jadi untuk pembelajaran pembelajaran pada kita hari pada ini, hari ini yaitu masih seputar sejarah Indonesia, Indonesia lanjutan lanjutan daripada daripada kita minggu lalu minggu lalu menggunakan politik. Ya, sementara pada hari ini yaitu kehidupan sosial di bangsa Indonesia pada masa ya, kehidupan sosial ekonomi bangsa Indonesia pada masa. Jadi perlu kita ketahui bahwa masa pemerintahan Orde Baru di bawah beliau mencoba untuk memperbaiki daripada perekonomian Indonesia yang ditinggalkan oleh lama. Jadi mereka dengan berbagai program-program mereka yaitu terdiri atas program-program pembangunan jangka panjang juga pembangunan jangka pembangunan jangka panjang yaitu sekitar 25 tahun sekali. Sementara pembangunan jangka panjang itu biasa dalam mereka akan berjalan 5 tahun. Sasaran utamanya sebenarnya adalah suasembada pangan atau dalam hal ini pertanian persawahan. Beliau mencoba menjadikan bangsa Indonesia menjadi sebuah negara yang bisa berdiri sendiri dalam hal apalagi ketahanan pangan daripada bangsa Indonesia. Makanya beliau mencoba membuka daripada lahan-lahan pertanian adalah persawahan. Dan pada masa pemerintahan Soekarno kurang lebih daripada hektar lahan persawahan yang dilakukan pada tetapi ternyata bahwa meskipun Indonesia ini merupakan sebuah negara agraris, tapi nyatanya Indonesia ini masih mengimpor daripada beras ya, masih mengimpor daripada beras.
Kira-kira kenapa sehingga apa apa kira-kira yang salah yang salah dalam manajemen pertanian di pertanian Indonesia? di Indonesia? Kalau kita Kalau kita presentasikan presentasikan bahwa wilayah Indonesia ini Indonesia sekitar 75% adalah merupakan merupakan wilayah wilayah penduduk Indonesia pun juga termasuk sebagai penduduk terbesar yang petani petani terbesar terbesar di dunia ya, atau atau penghasilan penghasilan daripada daripada perekonomian itu perekonomian berasal dari pertanian. Tapi kenapa sehingga Indonesia Indonesia tetap apalagi namanya mengimpor daripada daripada beras? beras. Mungkin kalian Kalian tahu ya Indonesia Indonesia itu itu sampai pada hari ini itu masih daripada pada beras. Kenapa Kenapa demikian? demikian? Ada yang Bisa memberikan komentar? Kekayaan ya? Ya, Coba Ilham Ilham coba. apa Ilham? pemerintah itu kurang percaya kepada hasil bumi sendiri. Karena yang sudah dijelaskan bahwa kita bukan sebagai negara terakhir, yang mana penggunaan pertanian itu pada sektor pertanian. Lantas, kenapa tidak ada kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat agar bagaimana sektor agraris ini dapat berkembang dan dapat membantu perekonomian khususnya masyarakat yang berpenghasilan pada sektor agraris. Saya kira begitu. Jadi Pemerintah tidak mempercayai daripada rakyat ya. Kemudian terus menerus mengimpor daripada bahan bahan pangan beras ya. dalam Indonesia merupakan negara Itu itu pendapat dapat dari Muhammad Ilham. tapi kalau Kalau pendapat daripada para ahli ekonomi ini adalah adalah untuk untuk netralisir daripada harga beras yang ada di Indonesia. Jadi ada rakyat yang kurang mampu yang tidak bisa membeli daripada harga beras di dalam negeri, sehingga itulah yang kemudian salah satu menjadi daripada beras dari luar negeri ya. Sehingga memang dia melakukan baik. Ya, jadi sekarang saya akan menampilkan PowerPoint ya. Ini PowerPoint kita bahas pada hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama melalui baca siswa diharapkan melalui kegiatan baca buku jadi menganalisis kebijakan pemerintah pada masa ini ada beberapa kebijakan untuk kemudian mengumpulkan daripada negara mungkin ada yang melakukan ya rencana pembangunan bahwa salah satu program pembangunan daripada Orde Baru yaitu rencana pembangunan rencana pembangunan kota pada ini dimulai pada tahun 1960. Apa sasaran yaitu sektor pertanian. Jadi sasaran utama itu adalah sektor pertanian. Jadi ketahanan pangan. Tapi yang paling utama itu adalah sektor pertanian. Ketahanan pangan maksudnya adalah
sawah atau kita menggunakan daripada beras untuk keperluan daripada bangsa Indonesia. Dan ternyata apa yang dilakukan oleh Soeharto atau Orde Baru dari tahun 1969 sampai dengan 1997 itu menghasilkan sebuah prestasi yang cukup bagus. Apa prestasi yang cukup bagus yang didapat pada masa itu? Ternyata bahwa pada tahun 1980 Indonesia sudah mulai mencapai daripada swasembada pangan. Jadi sudah mencapai swasembada. Artinya apa? Di tahun 1980 Indonesia sudah mampu mengadakan sendiri daripada pangan untuk rakyat Indonesia. Sudah mampu mengadakan pangan sendiri untuk rakyat Indonesia. Pada saat itu sudah bisa memproduksi kurang lebih 28 juta ton beras. Yang sebenarnya Indonesia hanya bisa mencapai kurang lebih 12 juta ton beras. Tapi setelah Orde Baru kemudian mencoba untuk menyisir dari dasar daripada pertanian Indonesia dengan tidak lagi impor daripada beras, itu menuai keberhasilan di tahun 1980. Dan dia memang sudah mulai melakukan daripada perjuangannya dengan mencari swasembada dengan 28 juta. Dan puncaknya di tahun 1984. Di tahun 1984 ternyata Indonesia sudah bisa membantu daripada negara-negara seperti misalnya sudah bisa mengirim ataukah mengimpor daripada beras ke negara-negara. Karena kita pada saat itu tahun 1982 khususnya di 84 Afrika itu dianggap kurang dapat. Dan Indonesia mulai pada saat itu bangkit daripada dan dia juga mendapat daripada ujian dari internasional bahwa Indonesia bisa mencapai satu dan bisa mengimpor dari beras. Dan itu bukan sedikit, kurang lebih 100.000 ton. Jadi 100.000 ton yang kemudian dikirim ke negara Afrika untuk membantu daripada negara-negara yang sedang dilanda. Nah, selain dari kebijakan dalam negeri, ada juga kebijakan luar negeri. Apa kebijakan luar negerinya? Kebijakan luar negerinya seperti misalnya Indonesia mencoba untuk bekerja sama dengan IMF ataukah International Monetary Fund ataukah karena moneter nasional. Di situ kemudian mereka mencoba melobi daripada negara-negara Eropa untuk apa? Mencoba melobi negara-negara Eropa di sini adalah untuk menunda daripada pembayaran utang Indonesia. Dan ternyata itu berhasil mulai dari utang ke belanja, itu semua. Ya, utang ke Selain daripada itu juga Indonesia pada saat itu mencapai ekspor yang sangat tinggi. Ekspor yang sangat termasuk apalagi namanya beras yang diekspor di Indonesia. Yang berikutnya tujuan yang kedua yaitu melalui diskusi kelompok diharapkan mampu menganalisis sosial ekonomi pada masa pemerintahan Orde Baru secara berjamaah.
Kondisi sosial ekonomi Indonesia bisa dilihat dari beberapa parameter. Yang pertama adalah transmigrasi. Jadi jadi untuk memperbaiki daripada perekonomian Indonesia, maka kemudian dilakukan apa yang disebut dengan transmigrasi. Mungkin ada yang tahu apa itu transmigrasi? Perpindahan Dari kota ke desa. Perpindahan dari kota ke desa. program Dari daerah yang kaya penduduknya ke kalau penduduk dari desa ke kota itu disebut. Yang kedua apa lagi yang terkait yaitu program keluarga program keluarga berencana. Ini apa lagi namanya dalam program keluarga berencana yang ada istilahnya yang katanya bahwa dalam program ini Indonesia atau masyarakat itu bisa mencapai apa yang disebut dengan keluarga sejahtera ya. Sementara itu akan dipastikan apabila melalui program ini rakyat Indonesia bisa mencapai daripada keluarga yang sejahtera. Apa hubungannya kami dengan keluarga sejahtera? Yang kedua yaitu tentang puskesmas atau rumah dan ternyata ini pada masa penerapan Soeharto itu sudah ada yang namanya puskesmas, sudah ada yang namanya vaksin itu disebut dengan imunisasi. Lalu berikutnya yang keempat pendidikan pada masa Presiden Soeharto juga itu sangat meningkat ya, sangat meningkat. Dan pada masa Presiden Soeharto ini dia sebenarnya membangunkan daripada itu fasilitas yang sangat bagus ya, karena namanya perumahan ya. Kita dengan pada masa Soeharto ada namanya perumahan di setiap sekolah itu ada perumahan sehingga guru yang berasal dari luar atau yang jauh itu bisa melihat perumahan itu menjadi fokus untuk mengajar karena memang sudah disediakan pada masa bahwa pendidikan ini bisa membantu pada orang apa lagi namanya yang akan diinstruksikan ya. Berikutnya ini bisa dilihat kita adalah gambaran yang menunjukkan panen raya yang dilakukan oleh Presiden Soeharto. Panen raya dilakukan oleh Presiden Soeharto. Gambar yang kedua. Ini gambar yang kedua ini itu diambil di tahun 1983. Jadi ini 1980. Di mana pada saat itu Presiden Soeharto melakukan pengadaan di desa di sini menunjukkan bahwa Indonesia pada saat itu sudah mencapai itu Indonesia sudah bisa ekspor berasnya dan itu belum ada sampai hari ini ya. Kalau ada yang mendapatkan data bahwa Indonesia setelah Presiden Soeharto pernah ada yang misalnya atau pada masa Jokowi misalnya sampai hari ini Presiden Jokowi itu masih tidak mengimpor dari beras. Hanya pada masa pemerintahan Soeharto yang itu sekitar tahun 1980 sampai 1990 itu Indonesia mencapai yang sudah
Tapi setelah itu makin bisa kemudian sektor beberapa faktor, misalnya masalah pertanian itu sudah mulai tidak lagi, yang kedua akan pertanian itu dijadikan sebagai pembangun dari Indonesia, sehingga kemungkinan menghilangkan dari bisa dilihat sekarang ya. Bahwa sawah-sawah yang ada di perkotaan misalnya di kota, mungkin kebiasaan sudah mulai dipakai dan dilakukan. Jadi itu berarti ada kebijakan ini ini gambar gambar yang menunjukkan transit. Ternyata beberapa bangunan rumah yang berbeda ya. Ini dimana bahwa Presiden Soeharto pada saat itu sangat berharap yang kemudian melakukan suatu transmigrasi untuk mengupayakan kecepatan bangkit ternyata bahwa transmigrasi ini adalah suatu upaya membuka daripada lahan atau lapangan kerja di mana masyarakat tanah kemudian dikelola. Ini adalah program keluarga dan ternyata bahwa dua anak itu cukup dan bisa mensejahterakan keluarga. Benarkah bisa itu di dalam realitas yang dilakukan bahwa orang yang memiliki sedikit anak itu besar keuntungannya jauh dari tinggi tingkat kesejahteraan dan yang lainnya itu bisa terpenuhi, bisa dijumpai dalam masyarakat dibandingkan dengan kalangan orang yang ada di sana yang dibagi dua. Saja ada yang bisa melakukan. Jadi katanya kalau dua anak itu berbeda dengan bahwa mungkin dari dua anak kasih sayangnya berbeda anak maka pastinya mereka akan mendapatkan kasih sayangnya dan pendidikannya bisa tercapai kenapa? Kalau banyak orang pasti ada juga yang dijaga. Tapi kalau dalam sejarah itu sama negara-negara yang yang berikutnya ini adalah potret pendidikan pada masa presiden. Wajib belajar ini, wajib belajar 9 tahun belajar 9 tahun. Jadi setelah tamat dilakukan untuk melanjutkan pendidikan ke SMP. Itu dulu ada pendapat bahwa akan dimasang itu dari sekolah tidak. Sekarang itu 12 tahun sekarang.
tadi ada beberapa kebijakan, baik kebijakan berdasarkan masyarakat Soeharto maupun kebijakan sosial ekonomi berdasarkan masyarakat Presiden Soeharto atau Orde Baru. Nah, sekarang saya membagi atas 4 kelompok diskusi untuk mendiskusikan tentang kehidupan sosial ekonomi bangsa Indonesia dan masyarakat Orde Baru. Saya akan membagikan beberapa tempat. Tapi jangan-jangan sudah dibagi ke mana. Jadi untuk kali ini tinggal beberapa ini yang akan saya jadi silakan dibaca modul yang sudah dibagikan, lalu kemudian menjawab daripada pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam mengerjakan di siswa. Jadi tiap-tiap kelompok itu sudah mendapatkan daripada tugas masing-masing untuk kemudian sebentar akan kita masing-masing. Silakan. Jadi kelompok 1 itu membahas tentang kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Orde Baru. Kelompok 2 akan membahas tentang transmigrasi, apa dampak daripada transmigrasi. Lalu kemudian kelompok 3 itu membahas tentang apa? Keluarga berencana dan kesehatan masyarakat, apa hubungannya dengan kesejahteraan rakyat, serta bagaimana perkembangan daripada kesehatan masyarakat pada saat ini misalnya. Lalu kelompok 5 yaitu tentang pendidikan, apakah pendidikan ini bisa meningkatkan daripada perekonomian rakyat. Silakan di Tadi dah. Berapa? 2. Buat mainnya sama siapa sih? Siapa situ yang mengikuti bahasa Indonesia? Mungkin dulu ya begitu. Kenapa itu kalau anaknya?
selesai diskusinya? Kelompok 1 sudah? Kelompok kedua? Sampai 3? Jadi baik, semua sudah selesai mengerjakan tugas diskusinya. Sudah siap presentasikan? Baik, saya akan mulai ke kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 dulu ya. Silakan kelompok 1 ke depan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 mewakili kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yaitu yang pertama dengan pertanyaan mengenai ekspor yang menjadi salah satu hal yang penting dibahas pada masa Orde Baru. Adapun pertanyaannya, benarkah ekspor sepenuhnya bisa menyebabkan kesejahteraan? Ya, menurut hasil diskusi kami, ekspor itu bisa berdampak kepada hal yang positif. Mengapa? Ini bisa dilihat pada pertumbuhan perekonomian Indonesia, yang mana ini terjadi antara tahun 1988 sampai 1991, di mana produk domestik bruto Indonesia itu mengalami peningkatan. Kemudian di sini pun kami menguraikan beberapa manfaat ekspor yang dilakukan oleh bangsa Indonesia, yang salah satunya itu adalah menambah devisa negara. Dengan demikian, bertambahnya devisa negara diharapkan dapat mengurangi beban pemerintah, utamanya pada sektor perekonomian. Itu kami bahas pada poin pertama. Kemudian poin yang kedua adalah kebijakan pada masa Orde Baru. Kebijakan pada masa Orde Baru ini terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama itu adalah repelita. Apa itu repelita? Repelita adalah rencana pembangunan 5 tahun, di mana pada pembangunan repelita ini telah tercapai swasembada pangan, di mana Indonesia berhasil memenuhi kebutuhan masyarakatnya tanpa adanya intervensi dari kelompok-kelompok tertentu. Itu pada poin pertama. Kemudian yang kedua adalah bekerja sama dengan negara barat, seperti halnya IMF dan Bank Dunia. Hasil kerjasama dari negara barat dan organisasi dunia ini membuat perekonomian Indonesia mengalami peningkatan. Ini bisa dilihat dari keberhasilan Indonesia dalam melobi apa-apa kerjasama yang dilakukan dengan negara barat, seperti penundaan pembayaran utang, yang mana hal ini sangat membantu dalam hal perekonomian Indonesia. Itu yang bisa dilihat pada poin yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah pemberlakuan undang-undang penanaman modal, yang mana ini terjadi di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan ternyata penanaman modal ini sangat membantu perekonomian Indonesia, yang bisa dilihat dari tenaga-tenaga profesional yang bekerja di dalamnya selama penanaman modal itu berlangsung. Kemudian yang keempat yaitu pemulihan di bidang ekonomi. Ini terjadi pada 1966 sampai 1973. Ini bisa dilihat dari adanya teknokrat. Apa itu teknokrat? Dia merupakan cendekiawan bangsa yang mana dia menuntut ilmu di luar negeri. Seperti halnya para teknokrat Indonesia itu rata-rata dia berada di Amerika Serikat. Yang mana para cendekiawan ini diharapkan mampu untuk melakukan perubahan dalam bangsa, utamanya dalam bangsa Indonesia yang baru
ingin bangkit atau akan bangkit dari kesengsaraan perekonomian. Itu adalah poin yang keempat. Kemudian yang kelima adalah pertumbuhan ekonomi dan intervensi pemerintah. Di mana pada pertumbuhan ekonomi dan intervensi pemerintah ini, Indonesia berhasil mendirikan industri-industri yang membantu perekonomian bangsa. Seperti halnya itu pabrik minyak, di mana hal ini dapat membantu perekonomian bangsa dan dapat mengurangi beban pemerintah. Yang terakhir adalah ekspor dan deregulasi. Apa itu deregulasi? Deregulasi itu merupakan pembatasan atau penghapusan aturan dalam ekspor, di mana pembatasan ini terbukti ampuh dalam menangani perekonomian Indonesia yang pada saat itu dinilai sangat buruk. Dan keberhasilan ini dapat berdampak pada sektor pertanian, di mana kita sebagai negara Indonesia dikenal sebagai negara agraris, yang mana hasil ekspor tersebut didapatkan oleh masyarakat. Dampaknya terutama karena keberhasilan bangsa terkait dengan masyarakatnya yang rata-rata berpenghasilan dari sektor agraris. Saya kira sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemudian bagian apa yang sudah diskusikan kebijakan ekonomi pada masa sekarang ekspor ya, apakah ini kesejahteraan kepada rakyat. kenapa menurut salah satu bahwa memang benar yang bisa memberikan kesejahteraan kepada rakyat atau kenapa demikian? Karena yang nyatanya kalau kita mengekspor itu pasti kita menjual daripada produk-produk dalam negeri. Berbeda kalau kita mengimpor, kalau kita mengimpor berarti kita membeli produk-produk dari luar. Itu akan menambah devisa daripada dampaknya kepada masyarakat, dampaknya kepada rakyat Indonesia. Jadi satu lagi jawaban atas diskusi dari kelompok 1 tadi pertama mungkin ada pertanyaan ini adalah merupakan satu keberhasilan yang dicapai oleh pemerintahan baru. Ya, pertanyaan saya tidak lanjut bisa dibangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberi pertanyaan kepada kelompok 1, yaitu tentang jelaskan keberhasilan ekonomi dalam program berkereta pada masa Orde Baru. Ya, bisa. Jadi apa saja keberhasilan atau prestasi yang dicapai pada masa Orde Baru? Mungkin selain dari Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 1. Menurut dari kelompok 1, keberhasilan yang didapatkan oleh Indonesia pada masa Orde Baru itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang mana semulanya itu hanya 7,2%, dan setelahnya itu menjadi 2,25%, yang mana pada hari ini terjadi peningkatan produktivitas padi, di mana ini bisa tadi dilihat dari Indonesia melakukan ekspor. Ini artinya produktivitas atau produk dalam negeri ini meningkat, sehingga hal ini dapat memberikan atau menambah devisa negara, yang mana dampaknya ini berdampak juga kepada masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah terkait juga sektor pertanian padi, di mana awalnya Indonesia hanya bisa memproduksi 12 juta ton, dan pada akhirnya Indonesia berhasil memproduksi 28 juta ton, dan ini juga bisa dilihat dari keberhasilan Indonesia dalam membantu Afrika dalam menangani kelaparan, di mana pada saat itu Indonesia berhasil mengirimkan 100 juta ton. Kemudian selanjutnya adalah berhasil menyediakan kebutuhan papan atau perumahan-perumahan bagi para tenaga pendidik, utamanya para tenaga pendidik yang berasal dari luar daerah,
Dan oleh karenanya pemerintah menyediakan papan atau perumahan-perumahan untuk tempat menginap bagi para tenaga pendidik di suatu daerah, utamanya daerah pelosok. Dan yang selanjutnya adalah pengendalian pertumbuhan penduduk. Di sini pengendalian pertumbuhan penduduk pun mulai diperhatikan. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan pemberlakuan KB, keluarga berencana, dengan imbauan 2 anak cukup. Dengan demikian, diharapkan pengendalian penduduk di Indonesia itu dapat berjalan baik atau merata. Itu poin dari pengendalian pertumbuhan penduduk. Dan yang terakhir adalah berhasil menekan inflasi. Apa itu inflasi? Inflasi itu adalah kemerosotan nilai mata uang. Dengan demikian, pemerintah melakukan belusukan-belusukan utamanya dalam melihat potensi Indonesia. Salah satunya itu tadi, negara Indonesia adalah negara agraris, di mana salah satu sektor yang sangat berpengaruh dalam negara agraris itu adalah negara sebagai penghasil lumbung padi terbesar di sekitaran Asia dan bisa melakukan ekspor ke negara-negara barat ataupun negara-negara Timur Tengah. Saya kira begitu Pak, manfaat dari ataupun keberhasilan Indonesia. Nah, bagaimana kelompok berapa tadi? Kelompok 3 ya? Tidak bisa. Kalau bisa jawab Pak. Baik, kita akan lanjut ke kelompok 2 ya. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai dampak positif dan dampak negatif dari program transmigrasi. Yang pertama, dampak positif terjadinya program transmigrasi. Yang pertama, terjadinya pengembangan wilayah dan program masyarakat lahan yang kosong. Yang ketiga, adanya pemerataan penduduk, dan yang terakhir memperbaiki dalam aspek kehidupan seperti ekonomi. Selanjutnya, dampak negatif program transmigrasi yaitu yang pertama, alih fungsi lahan, yang kedua, berpotensi terjadinya konflik antar masyarakat setempat dan para transmigrasi. Yang ketiga, biaya untuk pengembangan wilayah dan transmigrasi tidak sedikit. Yang keempat, transmigrasi kembali ke tempat asalnya karena tidak betah. Dan yang terakhir, menimbulkan masalah sosial. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi presentasi dari hasil diskusi kelompok 2 ya tentang transmigrasi. Transmigrasi ini ternyata bukan hanya berdampak positif tapi juga berdampak negatif. Dampak positifnya tadi salah satunya adalah apa itu dampak positifnya? Pengembangan wilayah. Ya, terjadinya pengembangan wilayah ataukah pembukaan wilayah pada lahan baru ya untuk ya. Tapi juga ada dampak negatifnya. Pada dampak negatifnya yaitu adanya kecemburuan. Salah satunya adalah adanya kecemburuan sosial bagi pribumi yang ada di sana. Tetapi perlu diketahui bahwa transmigrasi ini juga adalah akan menggantungkan persatuan bangsa dan juga nasionalisme. Jadi juga membutuhkan persatuan dan nasionalisme. Kelompok 3, silakan. Kelompok 3 presentasikan hasil diskusi. Ini salah satu anggota kelompok 3, silakan. Apa tadi kelompok 3 tentang KB dan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan diskusi dari yaitu tentang keluarga berencana program KB. Dengan adanya program KB sebagai perencanaan, keluarga memberikan kesempatan bagi perempuan untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan berkarir sebagai profesional. Dengan meningkatnya jumlah wanita yang sehat, berpendidikan, serta produktif akan turut mensejahterakan kondisi ekonomi negara-negara berkembang seperti Indonesia dan sekitarnya. Sebagai pemberdayaan, perempuan dapat mengangkat derajat seluruh masyarakat keluar dari kemiskinan. Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan anggota keluarga
dalam hal pengajaran, agama, pangan, sandang, papan pendidikan, kesejahteraan, serta dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat di sekitarnya. Yang kedua yaitu tentang kesehatan masyarakat. Pada tahun 1948 dikembangkan pos pelayanan terpadu atau posyandu, yaitu perkembangan dari pos penimbangan dan kurang gizi. Posyandu dan 5 programnya yaitu KIA, KB dan gizi, penanggulangan diare dan imunisasi. Posyandu bukan saja untuk pelayanan balita, tetapi juga untuk pelayanan ibu hamil, bahkan pada waktu-waktu tertentu, untuk promosi dan distribusi vitamin A, Fe dan garam yodium dan suplemen gizi lainnya. Bahkan posyandu saat ini juga menjadi andalan kegiatan penggerakan masyarakat atau mobilitas sosial seperti PIN, campak dan vitamin A. Dan pelayanan masyarakat di zaman sekarang yaitu saat ini sudah mengalami kemajuan yang sangat baik, di mana fasilitas kesehatan sekarang memadai dan pelayanan kesehatan di daerah pedesaan juga mudah diakses, serta pemerataan di bidang kesehatan jauh lebih baik dari sebelumnya. Dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengakibatkan masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas. Dan dari prestasi dan kelompok saya. Waalaikumsalam. Baik, itu tadi hasil diskusi yang telah dipresentasikan oleh kelompok 2 tentang KB. Apakah KB ini bisa mensejahterakan rakyat Indonesia atau program yang serta kesehatan masyarakat, bagaimana pelayanan masyarakat sedang ternyata bahwa kualitas dan berbagai. Ya, baik. Jadi untuk berikutnya kelompok 4, silakan presentasi diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin membacakan hasil presentasi kami, yaitu bagaimana pengaruh pendidikan terhadap perkembangan ekonomi. Pendidikan menjadi hal yang paling penting untuk memajukan sebuah bangsa, baik dari segi pembangunannya maupun sejarah pemerintahannya. Orde Baru sering disebut sebagai orde pembangunan atau masa pembangunan, dikarenakan pada saat itu pembangunan yang merata di daerah-daerah Indonesia, baik itu di pelosok wilayah Indonesia. Tidak hanya itu, pertumbuhan ekonomi juga pada saat itu cukup tinggi dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Lantas, bagaimana pengaruh pendidikan terhadap perkembangan ekonomi? Pendidikan merupakan indikator yang dapat mempengaruhi terjadinya pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, di mana pendidikan mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar pendidikan di suatu daerah maupun desa. Nah, itulah hasil dari presentasikan. Tambahan dari presentasi atau hasil presentasi dari kelompok 4. Ada tanggapan dari kelompok lain? Bagaimana? Ya, sudah. Apakah berupa pertanyaan atau jawaban? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 4, yaitu bagaimana pandangan kelompok 4 tentang pendidikan yang berbasis teknologi. Ya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Hidayat akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yakni bagaimana pandangan kami tentang pengaruh teknologi dalam dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan, kemajuan teknologi memiliki pengaruh signifikan. Oleh karena itu, pendidik dan peserta didik, guru dan murid dan dosen ataupun mahasiswa
dituntut untuk memiliki kemampuan dalam proses pembelajaran yang tentunya dengan pembelajaran di era zaman dahulu berbeda dengan zaman saat ini. Guru dan murid harus mampu merealisasikan antara kemajuan teknologi dengan proses belajar mengajarnya. Perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan banyak memunculkan inovasi-inovasi baru yang menunjang proses pembelajaran. Salah satunya adalah semakin banyaknya variasi media pembelajaran atau semakin banyak variasi dan inovasi-inovasi baru. Namun, di sisi lain, apabila kemajuan teknologi tidak dimanfaatkan dengan benar, akan berdampak pada semakin menyempitnya faktor dan waktu yang menjadi aspek bantu kecepatan dan keberhasilan dalam menguasai ilmu pengetahuan oleh umat manusia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi demikian tadi jawaban dari kelompok 4 ya atas pertanyaan yang bagaimana pendapat dari kelompok 4? Ataukah ada tanggapan lain dari kelompok lain? Bisa tambahkan jawaban? Ada? Kelompok 1 bisa tambahkan jawaban atau satu yang Baik, terima kasih atas seperti yang telah diberikan. Saya akan menambahkan jawaban dari kelompok 4 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Menurut pandangan saya, pendidikan dan teknologi dua hal yang tidak bisa dipisahkan, melainkan disandingkan. Contohnya saja, di dalam pembelajaran di masa pandemi seperti sekarang ini, coba bayangkan jika tidak ada teknologi yang memadai, apakah proses pembelajaran kita bisa berjalan dengan baik dengan pembatasan atau dilarangnya kita untuk berkerumun atau berkumpul karena adanya pandemi ini. Jadi menurut saya pendidikan dan teknologi adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, dan pendidikan dan teknologi adalah dua hal yang bisa membuat atau memajukan bangsa apabila dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Saya kira begitu, Pak. Itu tadi tanggapan jawaban dari kelompok 1 yang Ilham Saputra, bahwa dia mengatakan bahwa pendidikan dan teknologi ini tidak bisa dipisahkan, tetapi pendidikan dan teknologi itu harus disandingkan. Karena ini sangat berkaitan erat. Kalau apalagi di zaman pandemi sekarang, di masa pandemi masih saja, ya, tanpa teknologi pendidikan kita tidak bisa bergerak, tidak bisa jalan. Juga teknologi ini sangat membantu daripada pendidikan. Ya. Jadi demikianlah tadi presentasi hasil diskusi kelompok 1, 2, dan 3 dan 4. Jadi mari kita berikan tepuk tangan kepada semua. Selanjutnya kita akan bersama-sama menyimpulkan daripada hasil diskusi tadi, mulai kelompok 1, 2, 3, dan 4. Mungkin ada dari peserta didik yang bisa menyimpulkan daripada hasil diskusi tadi. Silakan. Ada. Kelompok 1. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Baik, saya akan menyimpulkan hasil daripada pembelajaran kita mulai dari pembahasan kelompok 1 sampai kelompok 5, yaitu yang pertama mengenai kebijakan ekonomi. Di mana kebijakan ekonomi ini terdiri atas 6 bagian. Jadi yang pertama adalah berita atau rencana pembangunan 5 tahun sampai ekspor dan deregulasi. Maksud saya, jika kami menyimpulkan dari 6 poin tersebut, tujuan dari ke-6 poin tersebut adalah untuk mengubah daripada perekonomian bangsa, yang mana sebenarnya perekonomian bangsa mengalami krisis moneter atau krisis keuangan. Kemudian dilakukanlah sodoran-sodoran atau belusukan-belusukan oleh pemerintah dalam upaya menyelesaikan daripada atau solusi daripada keuangan kita yang mengalami krisis. Yang mana salah satunya itu bisa dilihat dari ekspor
hasil alam, salah satunya adalah dari lumbung padi. Itu kesimpulan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mengenai transmigrasi. Transmigrasi dikatakan sebagai perpindahan penduduk ke daerah yang padat menuju daerah yang luas, atau dalam hal ini belum terlalu padat. Nah, di dalam transmigrasi sendiri itu bisa berdampak positif dan negatif. Salah satu pelajaran yang bisa kita ambil adalah manfaatkanlah setiap wilayah itu dengan baik agar wilayah itu dapat memberikan dampak yang baik bagi kehidupan kita. Misalnya kita adalah bertempat tinggal di daerah yang padat, silahkan berinovasi bagaimana cara kita agar kita tidak bisa atau kita bisa bersaing dengan orang pendatang atau transmigrasi yang masuk ke daerah kita. Itu kesimpulan yang kedua. Kemudian kesimpulan mengenai KB atau keluarga berencana dan posyandu, ini tidak lain adalah belusukan-belusukan yang dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat sendiri. Di mana tadi dikatakan oleh kelompok 3 bahwa dengan dilaksanakannya KB diharapkan dapat membuat masyarakat kita itu mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik dengan alasan kurangnya pembiayaan karena kurangnya tanggungan. Itu adalah mengenai KB. Kemudian yang kedua adalah posyandu. Posyandu ataupun puskesmas, maksud saya posyandu dan puskesmas adalah dua hal yang disandingkan, di mana ini sudah terjadi pada masa Orde Baru dan itu terus berlangsung sampai sekarang. Misalnya saja diadakannya imunisasi, di mana dilakukan penyuntikan berupa vaksin yang sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat, utamanya seperti anak sekolah, ibu hamil, dan lain-lain sebagainya. Itu terkait dengan KB dan posyandu. Dan yang terakhir adalah pendidikan. Pendidikan adalah hal yang utama. Dalam hal ini pendidikan besar peluangnya untuk memajukan daripada eksistensi suatu bangsa. Apabila di dalam suatu bangsa orang-orangnya berpendidikan, maka percayalah bangsa tersebut akan maju dengan sendirinya dan akan berhasil dan akan mengalahkan bangsa-bangsa di sekitarnya. Apabila di suatu bangsa orang-orangnya tidak berpendidikan, maka percayalah 1000 tahun ke depan atau berpuluh-puluh tahun ke depan bangsamu akan hancur di tangan orang-orang yang cerdas di antara orang-orang yang bodoh. Kira begitu Pak, kesimpulan dari kelompok satu. Baik. Itulah tadi kesimpulan daripada hasil diskusi kita pada ini, bahwa apa yang bisa kita ambil ini tentang kebijakan yang pertama adalah kebijakan ekonomi pemerintah Orde Baru. Yang pertama kali adalah tentang kebijakan yang itu rencana pembangunannya, ada rencana pembangunan jangka panjang dan juga rencana pembangunan jangka lalu kemudian kebijakan sosial ekonominya itu yaitu atas beberapa hal. Yang pertama adalah transmigrasi, pendidikan, KB, dan posyandu. Itu adalah tentang kebijakan ekonomi dan kebijakan sosial. Baik. Selanjutnya saya akan membagikan beberapa instrumen untuk kerjakan. Ini instrumen ini hanya berupa
penyelesaian yang sudah selesai. Ya, ya sudah. Baik, jadi untuk pelajaran kita pada hari ini tentang sejarah kebijakan ekonomi atau kehidupan ekonomi pada masa Orde Baru. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini dilaksanakan. Jadi dapat kita tarik sebuah kesimpulan moral ya, bahwa di setiap pemimpin itu pasti ada keberhasilan yang dicapai untuk bangsa dan negara. Dan pasti setiap pemimpin itu memikirkan untuk kebaikan dan kepentingan bangsa dan negara. Termasuk tadi adalah Orde Baru. Di mana Orde Baru telah mencapai puncak kejayaan pada tahun 1980 sampai 1990 tadi, di mana bahwa Indonesia bisa dibawa pada swasembada. Baiklah, untuk apa lagi? Berikutnya yaitu saya akan memberikan pekerjaan rumah. Ya, pekerjaan. Jadi silakan lakukan penelitian di kampung kalian bahwa apakah memang KB itu bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Bahwa dua anak itu atau orang yang dua anaknya di kampung kalian itu jauh lebih sejahtera, jauh lebih aman, damai dibandingkan dengan yang lebih banyak daripada anaknya tadi. Dan untuk pelajaran kita berikutnya yaitu minggu yang akan datang, yaitu tentang terakhirnya daripada kekuasaan Orde Baru. Jadi pelajaran berikutnya yaitu tentang terakhirnya kekuasaan Orde Baru. Dan saya akhiri dengan ucapan hamdalah